Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lukulalan, pada hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan menyampaikan firman. Dan para pendengar yang akan mendengarkannya, Tuhan juga urapi kami semua dengan kuasa Roh-Nya yang kudus. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk meyakini firman Allah dan melakukannya dengan sebaik-baiknya, karena hidup kami di dunia ini sangat singkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Namun, saya hanya membacakan ayat yang ke-16 bagian B saja. Firman Tuhan berkata begini, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat dan sangat singkat. Demikian firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini, singkatnya waktu manusia di dunia ini. Dan kita hidup di dunia sangat singkat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, dalam hidup ini setiap orang berusaha membuat catatan bagaimana mempergunakan waktu yang singkat ini dalam kehidupannya. Catatan yang dibuat sebagai tolak ukur yang menentukan bagaimana manusia menghabiskan waktu yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Mungkin kita terkejut ketika melihat hasil catatan yang kita buat. Justru banyak hal yang bersifat duniawi dibandingkan hal-hal yang bersifat surgawi, hal-hal yang bersifat rohani. Alkitab memberi 3 pengertian waktu. Pertama, kronos, waktu yang terus berjalan. Setiap detik, waktu berputar secepat-cepatnya. Setiap detik, setiap menit, dan seterusnya. Lalu yang kedua, yaitu waktu yang disebut kairos. Waktu yang merupakan sebuah kesempatan yang tak terulang lagi. Jadi waktu merupakan kesempatan yang tak terulang lagi. Ada lagu mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Tentunya kesempatan yang Tuhan berikan pada kita, kita pergunakan untuk berbuat sebaik-baiknya, untuk kemuliaan Tuhan, karena waktu kita ini sangat singkat. Lalu yang ketiga yaitu aion, waktu yang kekal. Aion, waktu yang kekal, yaitu surga yang sudah disediakan Kristus kepada manusia yang hidupnya sangat singkat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, di dalam Mazmur pasal 90 ayat 3 sampai dengan 10 itu dijelaskan bagaimana singkatnya waktu manusia. Misalnya ayat 3. Ayat 3 mengatakan singkatnya hari-hari manusia karena hanya dengan sepatah kata Allah kembalikan manusia kepada debu. Jadi hanya sepatah kata saja maka Allah bisa mengembalikan manusia menjadi debu, seperti pada waktu awal manusia diciptakan. Dari tanah dan debu Allah menciptakan manusia. Dalam ayat 4 bagian B, singkatnya hari-hari manusia seperti hari kemarin yang berlalu. Kemarin baru saja berlalu, kita baru tidur tiba-tiba sudah berlalu. Itu ayat 4B, ayat 4A. Lalu yang ketiga, singkatnya hari-hari manusia seperti giliran jaga di waktu malam. Seperti satpam, ya, jaga malam. Lalu yang keempat, singkatnya hari manusia seperti mimpi. Itu ayat 5 bagian A dari Mazmur pasal 90. Yang berikutnya, singkatnya hari manusia seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi, lalu dia layu di waktu petang. Ayat 5b sampai dengan ayat yang ke-6 dalam Mazmur pasal 90. Lalu yang terakhir, singkatnya hari-hari manusia karena telah dibatasi oleh Allah hanya sampai 70 atau 80 tahun. Setelah itu menderita, ya, gak enak penderitaannya. Itu dijelaskan ayat yang ke-10 Mazmur pasal yang ke-90.
Lalu Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27, manusia sudah ditetapkan hanya mati sekali saja sesudah dihakimi. Demikian juga dengan Yesaya pasal 26 ayat 14, Yeremia pasal 22 ayat yang ke-10. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, mengacu kepada kairos, waktu yang tidak dapat terulang kembali, yang hanya dapat terjadi sekali dalam seumur hidup dari seseorang. Paulus memberikan perbandingan yang kontras sebagai gambaran bagaimana pentingnya untuk tidak menyia-nyiakan waktu, karena waktu kita ini sangat singkat. Di sini kita menemukan dua jenis orang yang digambarkan Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 dan seterusnya. Paulus menggambarkan ayat 15 ketika menjalani kehidupannya. Ada orang yang disebut orang bebal. Hidup orang bebal dalam kegelapan. Itu dijelaskan dalam ayat 3 sampai ayat 7 dari Efesus pasal yang ke-5. Lalu yang kedua dibandingkan orang arif. Hidup dalam perbuatan terang. Hidup di dalam Kristus. Hidup yang baik. Hidup yang memuliakan Allah. Itu dijelaskan dalam Efesus 5 ayat 8 sampai ayat 9. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kita diingatkan untuk tidak hidup sebagai orang bebal yang menghabiskan banyak waktu dengan berbuat kesalahan, dengan berbuat dosa, dengan melakukan hal yang tak berkenan pada Tuhan. Kita harus mempergunakan waktu kehidupan ini dengan arif dan belajar mengerti kehendak Tuhan, serta selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, tujuan Paulus dengan memberikan perbandingan ini karena ia ingin agar jemaat Efesus dan kita memiliki catatan waktu kehidupan sebagai orang yang baik, orang yang arif, orang yang bijak, dan mampu memanfaatkan waktu dengan efisien dan efektif bagi kemuliaan Allah Tritunggal, bagi pekerjaan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap peristiwa kehidupan yang terjadi pasti tercatat dan tidak ada seorang pun mampu untuk mengulang atau menghapus setiap kejadian yang telah terjadi dalam giliran waktu. Ada ungkapan mengatakan, andai waktu dapat diputar kembali. Sayangnya, ungkapan itu hanya angan-angan semu yang menyadarkan setiap orang bahwa hidup yang Tuhan berikan ini sangat singkat. Nah, oleh karena waktu kita sangat singkat di dunia ini, marilah kita hidup dalam perbuatan terang dan bekerja bagi kemuliaan Allah dengan tekun dan setia. Lalu pergunakanlah waktu dengan baik agar hidup ini berkenan kepada Allah di surga yang kekal, yang dikatakan aion. Kita diciptakan untuk hidup kekal di surga bersama Kristus. Kita tidak diciptakan untuk hidup berdosa di neraka bersama dengan setan. Tidak. Allah menghendaki supaya kita semua masuk surga. Itu dijelaskan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Allah mau semua orang bertobat, percaya Yesus, dan hidup yang kekal. Pergunakanlah waktu dengan arif, karena hidup kita di dunia ini sangat-sangat singkat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan mengajar kami, supaya kami memuliakan Allah selama kami masih diberikan hidup. Karena hidup di dunia ini sangat singkat, dan kami tidak tahu kapan kami akan dipanggil Tuhan untuk pulang ke surga. Tolong kami Tuhan, dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.